Salam, Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum ibadah kita dimulai pada hari Minggu ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul di dalam ibadah Minggu 15 setelah Trinitatis ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, penuhilah kami dengan berkat-Mu, dan Engkaulah yang menyertai dalam hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mengerti kemuliaan dan kuasa Allah di dalam ciptaannya. Marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita, sebab kuasa-Nya nyata dalam ciptaannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percayakan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, aku kasih Kau tunjukkanku bahagiaku yang bakal. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Tita 1 dan maksudnya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33. Dirimu
Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau adalah Allah yang telah menyatakan kuasa-Mu di dalam ciptaan-Mu. Engkau memelihara hidup kami, supaya kami hidup, dan Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, di dalam hidup ini, kami sering lupa akan anugerah-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup yang hanya mementingkan kenikmatan hidup sementara, bermalas-malasan, menyalahgunakan waktu, dan mengutamakan keinginan daging. Hidup yang tidak berpengharapan, hidup di dalam kekuatan, hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Janganlah kami kiranya dikuasai dunia ini, tetapi ajarilah kami supaya berpegang teguh pada firman-Mu, tetap berpengharapan hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar tetap berpengharapan hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah memperoleh kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, di beberapa tempat belum bisa kami melakukan peribadahan di gereja karena pandemi COVID-19 masih merajalela. Semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemi ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami. Jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkan kami akan kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh firman-Mu Kau selamatkan diriku. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumberku masukku, suci hidupku, hanya oleh darah Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel Minggu 15 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Beginilah firman-Nya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datang gempa,
tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan telah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kuurapi menjadi nabi penggantinya engkau." Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari arat darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja satu yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarami, Minggu 20 September 2020. 1. Nama minggu. Nama minggu kita saat ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis, yang artinya Tritunggal Allah. Dan topik minggu ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. 2. Ucapan selamat ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 14 September sampai tanggal 20 September 2020, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tangiakon hamu ma nasa na hinololhon ni rohamuna tu ibana ai disarihon dohamu. 3. Aneka berita. Sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa tanggal 22 September 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GSM untuk dapat mengikuti kegiatan ini. B. Gotong royong. Sesuai dengan hasil rapat panitia pembangunan, maka hari Sabtu 26 September 2020 maksud pukul 7.30 WIB diadakan gotong royong di tanah gereja Alang-alang Lebar. Untuk hari Sabtu ini yang bertugas WIB 1 bersama panitia pembangunan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. C. Ibadah Rena HKBP Sukarami akan dilaksanakan hari Sabtu 26 September 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu 27 September 2020 ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada semua orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 19 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim, di-share melalui web week masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi
acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIK. Peran serta jemaat. Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat AKBP Sukarami yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat AKBP Sukarami. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sintua WIK masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarami yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 4. Ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat di hari Kamis 11 Juni 2020 yang lalu, maka di hari Minggu 19 Juli 2020 yang lalu, ibadah minggu di gereja telah dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. B. Jemaat yang hadir dan selama ibadah harus memakai masker. Duduklah di tempat yang ditandai. Salam-salaman ditiadakan. C. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh, dan apabila suhu tubuh 30 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. D. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. E. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit yang sudah berumur di atas 60 tahun, serta anak-anak di bawah 15 tahun, dilarang mengikuti ibadah di gereja. F. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftar kepada Sintua WIK masing-masing paling lambat setiap hari Jumat pukul 13 WIB. H. Jadwal ibadah minggu 27 September 2020 dipisah menjadi 2 kali. Ibadah masuk pukul 7 WIB khusus Marguru Malua dan orang tua, dan pukul 11 WIB untuk umum. I. Persembahan hanya 1 kali melalui amplop itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia telah menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. Hendak menikah warta 1. Hendak menerima pemberkatan nikah. Hansen Sopar Pritom Purba, ST, anak dari Bapak Oloan Purba, Ibu Esther Boru Sitompul, alamat Sako Kenten, Jemaat GKPI Sako Kenten, dengan tunangannya
Tiar Boru Simorangkir, putri dari Bapak Maurip Simorangkir, Ibu Rasmi Boru Sitompul, alamat Jalan Naskah W4, Jemaat HKBP Sukarami Resort Alang-alang Lebar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan di hari Sabtu 3 Oktober 2020 masuk pukul 9.30 di GKPI Kumbang. Ikad nikah telah dilaksanakan hari Sabtu 12 September 2020 yang lalu. Peneguhan Sidi. Di hari Minggu 27 September 2020 masuk pukul 7 WIB, HKBP Sukarami akan mengadakan peneguhan Sidi bagi anak-anak pelajar Marguru Malua yang telah belajar sejak Agustus 2019. Untuk itu, ibadah minggu hanya dihadiri oleh anak-anak Marguru Malua dan orang tuanya. Dan setelah selesai peneguhan Sidi, akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Ujian lisan bersama orang tua telah dilaksanakan di hari Jumat 18 September 2020 yang lalu. 6. Panitia Natal 2020. Di hari Jumat 11 September 2020 yang lalu, Majelis Jemaat telah memilih dan menetapkan panitia Natal yang telah dibentuk oleh Dewan Koinonia HKBP Sukarami. Nama-nama panitia bisa kita lihat nantinya setelah selesai ibadah live streaming. Dan di hari Senin 21 September 2020 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat perdana. Sehubungan dengan itu dimohon kepada panitia yang telah dipilih untuk hadir dalam rapat ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dapat kita ikuti setelah selesai ibadah di ibadah live streaming, dan jika ada salah penulisan kami, mohon maaf serta mohon disampaikan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 767.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17, dimulai daripada ayat ke-26 hingga ayatnya yang ke-37. Mari kita simak bersama-sama. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula hal pada zaman, saya ulangi lagi, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di awal datangnya wabah penyakit virus COVID-19, bahkan kita ketahui ketika baru datang, sebagian orang ada yang merespon dengan biasa-biasa saja. Bahkan ada juga yang berani mengatakan itu tidak akan sampai ke tempat saya. Tetapi seiring waktu kita melihat bagaimana perkembangan, bagaimana kehebatan virus corona ini menyebar ke seluruh penjuru, bahkan begitu banyaknya korban-korban yang terkena, sampai lebih kurang 1 juta manusia, dan membuat puluhan ribu orang meninggal, sehingga manusia mulai merasakan kekhawatiran dicampur aduk dengan ketakutan karena melihat begitu dahsyatnya, begitu hebatnya efek daripada virus COVID-19 ini. Bahkan ada sebagian orang mengatakan
Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda bahwa dunia akan berakhir, bahwa akan kiamat. Memang kita ketahui amang dengan inang bahwa akhir zaman akan tiba. Itu akan ada. Bahkan di dalam pemahaman pengajaran Kristen yang kita percayai, yang kita imani. Waktu ini katanya linear. Terus berjalan ke depan, ke muka. Karena itu ada akhir daripada perjalanan hidup ini. Dan pandangan pengajaran yang kita pahami, yang kita yakini, berkata ada dua hal yang bisa berakhir di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang membuat semuanya berakhir adalah kematian kita. Kalau kita sudah mengembuskan napas kita terakhir, artinya sejarah perjalanan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Yang kedua, bahwa segala sesuatu itu akan berakhir apabila, sebagaimana yang dikatakan, datangnya Tuhan Allah yang kedua kali ke bumi ini. Yaitu datangnya Yesus Kristus kedua kali. Dan inilah yang mau disampaikan di tengah-tengah firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Dikatakan di dalam tema minggu kita saat ini adalah kuasa Allah nyata di dalam ciptaannya. Allah memperlihatkan, mempertunjukkan kuasanya melalui ciptaan yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan perlihatkan dalam kehidupan kita. Banyak orang bertanya, bagaimana sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 20 hingga ayat yang ke-37 ini, kedatangan kerajaan Allah. Kapan ini? Dan di mana akan terjadi? Bahkan dia dalam ayat dikatakan di dalam firman Tuhan, segala sesuatu tidak akan pernah ada yang mengetahui waktunya Tuhan. Itu sebabnya ada lagu pop rohani yang mengatakan waktu Tuhan adalah yang terbaik, katanya. Dan itu tidak ada yang ketahui. Hanya Dia yang mengetahui. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang percaya yang mempercayai hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan menjadi juru selamatnya. Hari kedatangan atau kedatangan kerajaan Allah kedua kalinya ke dalam dunia ini, itulah yang membuat orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus, inilah hari sukacita di dalam kehidupannya. Karena dia tahu Tuhannya akan datang. Tuhannya datang untuk membawa dia menuju kehidupan yang kekal, yang selama ini dia nanti-nantikan. Dia tahu kehidupan yang kekal itu, yaitu surga. Kerajaannya akan diberikan. Tentu ini juga yang membuat semua orang merindukan, mendambakan. Bahkan ada yang mengatakan, saya hatop makro. Apalagi kalau kita melihat penderitaan demi penderitaan terakhir ini dengan virus COVID. Mungkin ada yang mengatakan di dalam hidupnya, entah itu keputusasaan atau iman, mudah-mudahan cepatlah ini berakhir. Datanglah Engkau Tuhan.
Sehingga sebagian seperti di dalam lagu pujian di buku Endeta, Maranatha Romaho Tuhan, katanya. Tetapi yang sekarang ini yang penting, yang mau Tuhan katakan kepada kita, jangan kita terbuai, jangan kita terlena, jangan kita menghitung-hitung, tetapi persiapkanlah dirimu, persiapkanlah hidupmu untuk kedatangan Tuhan. Mungkin kita mengingat Amang Inang dan juga anak-anak Rena di dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah diibaratkan dengan 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Digambarkan di situ orang yang bijaksana dia sudah mempersiapkan bekalnya dengan matang. Tetapi orang yang bodoh tidak mempersiapkan dirinya karena dia larut terbuai dengan situasi, keadaan, situasi yang dihadapi. Sehingga dia tidak pernah membekali hidupnya untuk menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Itu sebabnya dikatakan bagaimana peristiwa yang sudah terjadi di zaman Nuh dan juga di zaman Lot. Dan ini sebagai perbandingan mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita di dalam kehidupan ini, karena kita semua tidak mengetahui kapan waktunya Tuhan, supaya jangan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, melalui firman Tuhan ini, Yesus mau menerangkan kepada kita bahwa kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah dalam waktu dan di dalam sejarah kehidupan manusia. Artinya bukan waktu itu berhenti baru dia datang. Tetapi di dalam waktu yang masih berjalan, baik itu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan itulah adanya waktu bagi manusia seperti mana biasanya. Dan kalau kita melihat tadi di dalam ayat 26 hingga ayat 29 dikatakan, seperti waktu zaman Nuh ketika air bah datang, mereka sedang makan dan minum, mereka sedang berjualan, mereka sedang melaksanakan adat perkawinan. Pada waktu itu mereka bekerja di dalam aktivitas sehari-hari, tetapi pada saat itu juga kedatangan harinya Tuhan. Dan itulah waktu kita manusia. Yang kedua mau dikatakan di ayat yang ke-37, Yesus menjawab pertanyaan ini. Dikatakan, di mana Tuhan? Yesus katakan kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung-burung nasar. Memang begitu kabur pemahaman kita tentang jawaban Tuhan Yesus. Tetapi melalui jawaban Tuhan Yesus ini, Yesus mau katakan, tunggulah, ada waktunya, ada harinya. Ketika dapat waktunya, saatnya, disitulah dia akan menyatakan kepada kita. Lihat apa yang dikatakan, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Yesus mau katakan di situ ada waktunya. Disitulah dia akan memperlihatkan, menyatakan dirinya. Lihat begitu banyak kejahatan demi kejahatan di zaman Nuh menjadi waktu yang tepat bagi Tuhan
mendatangkan hukuman melalui air bah. Karena itu Amang dengan Inang jangan mau percaya dengan alih-alih nujum, peramal-peramal. Karena waktunya Tuhan kedatangan kerajaan Allah ke dunia ini tidak dapat diramalkan itu. Bukan berarti dia datang karena ada corona, bukan. Atau karena datang bencana alam. Baru dia datang, tidak. Tidak ada yang bisa membatasi kedatangan Kristus kedua kali. Tanpa tanda-tanda lahiriah yang bisa kita lihat dan kita kenal oleh mata. Dan juga tidak bisa, kalaupun terjadi perperangan di dunia ini, perang dunia yang keberapapun, atau bencana alam, ataupun kejahatan semakin merajalela, bukan sebagai petanda bahwa dia akan datang. Setiap saat, setiap detik, setiap menit bisa menjadi hari kedatangan Tuhan. Namun yang pasti, jika dia datang untuk kedua kalinya, disitulah dia Amang Inang. Dia akan menyatakan kebenaran. Dia akan menjatuhkan, memberikan hukuman dari setiap perilaku-perilaku di masa-masa kehidupan kita. Tidak ada begitu dia datang, Tuhan aku mau berubah. Enggak ada. Jangan kau pikir bisa seperti itu. Enggak ada waktu bagi kita untuk merubah. Tetapi hanya menunggu vonis. Ketika dia datang, langsung divonis. Enggak ada sedetik pun enggak bisa kita merubah diri kita. Langsung Tuhan menjatuhkan vonis. Anggoho tua pinorakoma. Moloho alana soheahu ubereng di bagas jorom di jabung soheaho martangiang. Enggak pernah kau ikut ibadah live streaming AKBP Sukarami ngaloja di bain ke huriam HP olan namodum karijup anggoho sega maho di salion. Karena itu hati-hati, waspada, singkirkan kehidupan, sikap kehidupan manusia di zaman. Kalau ada perilaku kita seperti kehidupan orang-orang di zaman Nuh, di zaman Lot, buang itu Amang Inang. Apa saja sikap-sikap itu? Jangan terbuai dengan keinginan dunia. Jangan sibuk hanya urusan makan dan minum, memuaskan diri pada kenikmatan dunia. Itu sebabnya dikatakan di dalam pujian, manang Qur'ama, manang Qur'ina, unang lalap di arta portibion, togu gelengmu manada harajaun di debata. Sudah ada, sudah kita nyanyikan, kita lantunkan begitu merdunya, tetapi tidak pernah dalam kehidupan ini kita lakukan seperti lagu itu. Kita bisa melihat peristiwa Nuh, habis semua. Hanya keluarga Nuh dan hewan-hewan yang disuruh oleh Allah. Begitu juga dengan keluarga Lot. Habis semua, hujan api dan belerang kota Sodom dan Gomora. Tidak ada artinya kemewahan, kebebasan, kenikmatan yang mereka lakukan. Semua hancur. Bukan berarti kita dia larang, tetapi jangan sampai terbuai dengan kenikmatan teknologi dan lain sebagainya. Karena itu pas sekali lagu itu, unang lalap di arta portibio. Berikutnya dikatakan kita sudah diingatkan jauh-jauh hari. Jangan seperti Lot. Kenapa si Lot
istrinya masih terikat. Ya memang benar yang dikatakan firman, di situ hartamu, disitulah hatimu. Itulah yang terjadi dengan istrinya Lot. Sudah Tuhan katakan, ingatkan, pergi terus, jalan, jangan melihat ke belakang. Ala tarihot, karena terikat dia dengan hartanya, makanya dia menoleh ke belakang. Akhirnya terjadilah tiang garam. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tidak ada peringatan, nasihat, ajaran yang diberikan Tuhan semasa hidup kita. Baik hidup kita senang, baik hidup kita susah, kita selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi kadangkala dalam kehidupan ini, kita tidak pernah mengiyakan, kita tidak pernah melakukan apa yang difirmankan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan saat ini, kalau tadi sudah dikatakan larangan bagi kita supaya kita jangan terbuai, jangan kita meniru seperti istrinya Lot, tetapi dikatakan kita harus bisa meniru kehidupan Nuh, manusia yang benar, yang takut kepada Tuhan. Dia selalu hidupnya berkenan di hati Allah. Sekarang ini bagaimana kita? Di tengah-tengah kehidupan kita, apakah ada kerinduan bagi bapak dan ibu, bagi kita sekalian anak-anak? Merindukan bagaimana ya? Supaya hidup saya layak di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup saya seperti ini layak dan berkenan bagi Tuhan? Jangan kita, itu yang dilakukan di dalam dunia ini, kita ikuti-ikuti. Seperti mode, sekarang modenya begini potongan rambut, kayak anak laki-laki, ikut. Begini perempuan potongan rambutnya, ikut. Pakaiannya begini, ikut. Akhirnya terjerumuslah ke dalam dosa. Karena itu kita harus mampu tampil beda. Dan tetap konsisten. Setia mengikuti dan menaati Tuhan Yesus. Sehingga apabila dia datang, dia lihat ketika Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, dia menjumpai Anda setia melakukan firman Tuhan. Dan hidup Anda selalu mencerminkan kehidupan Kristus di dalam dunia ini. Itu sebabnya yang berikutnya dikatakan di ayat 34 dan 35. Jika Tuhan Yesus datang kedua kali, terjadilah pemisah. Selama ini suami dan istri bersama, tetapi Tuhan datang, dia akan memisahkan engkau dengan suamimu atau dengan istrimu. Kenapa? Mungkin hidup kalian berdua amang dengan inang bertolak belakang. Inilah satu peringatan bagi kita. Bagaimana kekudusan itu, bagaimana kehidupan yang berkenan itu diinginkan Tuhan dari setiap orang yang percaya. Dan Tuhan juga ketika dia datang, dia akan menghakimi kita. Sebagaimana apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Jadi jangan berpikir kalau satu rumah itu kepala keluarganya baik, udah otomatis anak-anak juga, istrinya juga akan masuk surga. Belum. Itu sebabnya dikatakan di ayat 34 dan 35 ini. Siapa percaya, dia yang selamat. Dan sebaliknya, siapa yang tidak percaya, anggoho mau mah. Karena itu yang perlu di dalam kehidupan kita, jika Tuhan Yesus datang kedua kali, sukun madirim, tanyakan dirimu, kemana kau? Mau kemana kau? Apakah seperti Nuh dan seperti Lot? Pasti keinginan kita semua ingin seperti Nuh dan Lot. Dan tidak ingin kita seperti orang-orang yang dibinasakan dengan air bah dan juga hujan api dan belerang. Tetapi karena itu, supaya jangan terjadi seperti itu,
Kapanpun Tuhan itu datang menyatakan kuasanya melalui ciptaannya. Kita harus mau, kita harus rendah hati mau melakukan melalui iman kita, keyakinan kita dalam hidup ini menghasilkan buah-buah roh. Dan selalu hidup di dalam kebenaran. Apapun yang menimpa hidupmu. Lihat bagaimana segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini luar biasa. Dia sudah memberikan yang terbaik. Kita dipenuhi dengan kebutuhan kita melalui ciptaan-ciptaannya. Itu sebabnya di dalam lagu pujian, baik itu buku ND, nyanyian AKBP 569 atau Kidung Jemaat 64, dia mau menyatakan sungguh heran takjub melihat ciptaan Tuhan yang besar. Hatiku sungguh heran. Itu sebabnya dikatakan maka jiwaku memuji. Kalau kita mau memuji Tuhan bukan hanya dengan lagu, tetapi dengan memuji Tuhan melalui kehidupan kita yang nyata. Karena itu hasilkanlah buah iman kita yang nyata, yang bisa dirasakan sesama kita, bahkan ketika Tuhan hadir untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, dia melihat dan menyaksikan sendiri bahwa kitalah seperti Nuh masa kini yang patut diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap orang yang percaya kepadamu. Seperti Nuh yang sudah Kau selamatkan dan juga Lot. Biarlah kami mampu Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari walaupun banyak sekali penderitaan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu memampukan kami dan menguatkan kami, bahkan melindungi kami. Inilah kekuatan dan keyakinan kami untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Dan biarlah apabila Engkau datang untuk kedua kali, Engkau menyaksikan, melihat kami setia percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kalaupun saat ini kami sedang menghadapi COVID-19, berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapinya. Dan jangan biarkan kami berputus asa seperti tidak beriman kepadamu Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh yakin dan percaya di dalam kehidupan kami sehari-hari tetap melakukan protokoler kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 569 dan Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama dan seterusnya. Ciptaanmu yang besar di jagat raya, bintang gemerlapan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun
amatlah senang, dan puncak gunung, sungai dan lautan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Engkau Allahku. Syukur bagi Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya untuk kita pada hari ini. Sebab Dia telah menyatakan kuasa-Nya yang nyata di dalam ciptaan-Nya. Dia memelihara hidup kita supaya kita hidup. Dan Dia juga memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Janganlah kita melupakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Janganlah kita hanya mementingkan manisnya hidup yang sifatnya sementara, bermalas-malasan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, dan hanya mementingkan keinginan daging. Tetapi tetaplah berpegang teguh akan firman-Nya, dan tetap setia hanya berharap pada Tuhan saja. Syukur bagimu ya Tuhan, teguhkanlah kami untuk setia hanya kepada-Mu. Pergilah ke dunia ini, walaupun kita masih menghadapi berbagai kesusahan dan kesulitan di dalam hidup ini. Janganlah kamu takut, Tuhanlah yang menyertai kita. Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bahwa nama Tuhan Yesus, itulah perisai-Mu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saat kepada Kilo,